Setelah menemui Maura, kini Saga beranjak menuju tempat tidurnya. Ia sempat mencari keberadaan Zara yang ternyata sudah berada di dalam kamar tidurnya sambil menyiapkan piyama sebagai pakaian gantinya setelah selesai mandi. Oh iya Zara, bisakah kau buatkan aku teh chamomile? Zara pun mengangguk patuh dan tanpa berkomentar apapun. Setelah Zara keluar dari dalam kamarnya, tiba-tiba Saga mencari sesuatu di dalam lemari kecil di dalam kamarnya. Aha, akhirnya ketemu juga. Baiklah Zara Hafizah, ucapkan selamat tinggal dengan kamar tidurmu, karena mulai malam ini, kamar itu akan aku kunci untuk selama-lamanya. Ucapnya tersenyum licik. Tidak lama kemudian Zara kembali dari pantry sambil membawa teh chamomile untuknya. Saga pun langsung meraihnya lalu menyeruputnya. Entah kenapa sedari tadi Zara tidak banyak bicara, sehingga membuat Saga sedikit keheranan. Apakah Zara masih marah akibat peristiwa tadi pagi? Lagian mana aku tahu kalau kedua tanganku sudah berada di sana, memangnya aku sengaja. Dengusnya dalam hati. Merasa tugasnya sudah selesai sebagai seorang istri, Zara memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Tidak ada yang Mas Saga perlukan lagi kan? Kalau begitu, aku pamit mau istirahat sejenak di kamarku. Cakapnya melengos pergi. Silahkan Zara, selamat beristirahat ya. Balas Saga sembari menahan rasa ingin tertawanya. Entah kenapa Zara merasa ada sesuatu yang aneh terhadap sikap suaminya kali ini, namun ia mencoba untuk menepisnya karena ia sudah sangat mengantuk, bahkan beberapa kali menguap. Setibanya di depan pintu kamarnya, tiba-tiba pintu kamar tidak bisa ia buka. Zara mencoba untuk mendobraknya, namun tetap saja tidak bisa terbuka, ia pun menjadi kesal dibuatnya. Ya ampun, kenapa lagi sih dengan pintu kamar ini? Tidak mungkin kan aku harus tidur di kamarnya Mas Saga, yang ada nanti dia akan bebas menggerayangi tubuhku. Cetusnya sampai bergidik ngeri, Zara jadi membayangkan ketika suaminya mulai bertindak yang macam-macam padanya. Tiba-tiba Saga berada di belakangnya, dan telah mengagetkan dirinya, sampai-sampai tubuhnya terperanjat. Astagfirullah. Mas Saga, ngagetin saja, aku kira siapa? Memangnya kamu kira siapa hah? Balasnya sedikit membentak. Zara pun malas untuk meladeni suaminya yang tidak jelas. Kemudian Saga menjadi teringat apa yang telah diucapkan John tadi siang di kantor. Kenapa aku tidak bisa bersikap lembut dengan wanita ini? Sungguh menyebalkan. Umpatnya dalam hati. Kemudian Saga berpura-pura bertanya kepada Zara mengenai pintu kamarnya. Kenapa kau masih berdiam diri di situ, bukannya masuk ke kamarmu sana? Zara malah terdiam dan menundukkan kepalanya, kemudian kedua tangannya ia kepalkan. Pintunya tidak bisa dibuka. Jawabnya singkat. Kali ini raut wajah Zara terlihat datar dan tanpa ekspresi. Lalu Saga mencoba membuka handle pintu, ia berusaha memutarnya berkali-kali namun tetap tidak bisa dibuka. Aneh sekali pintu kamar ini, biasanya tidak pernah seperti ini, ya sudah besok akan aku suruh Art untuk mencari tukang, untuk membetulkan pintu kamar ini. Usulnya tersenyum puas. Lantas aku tidur di mana Mas? Mana aku belum ganti pakaian, tubuhku serasa lengket. Jawabnya sambil mencium aroma tidak sedap dari kedua ketiaknya. Ya sudah, kau mandi saja di kamar mandi di dalam kamarku. Lagian kau tidak usah memakai lagi pakaian bututmu itu, aku sudah meminta tolong sama mama untuk mengganti semua pakaianmu, kau coba saja lihat di dalam lemari pakaian, di sebelah lemari pakaianku. Perintahnya kepada Zara, Zara pun mengangguk patuh. Setibanya di depan lemari pakaian yang ukurannya lebih dari 10 meter itu, kemudian Zara membuka lemari baju tersebut perlahan. Saat lemari terbuka ia sampai terkesima dibuatnya, ternyata di dalamnya sudah tertata rapi pakaian untuknya. Ya ampun, banyak sekali pakaiannya. Ujarnya sambil melihat-lihat isi di dalam lemari tersebut, namun ada satu pemandangan yang membuat kedua matanya sampai melotot.
Pakaian apaan ini? Kenapa bahannya sangat transparan? Dan juga kenapa banyak sekali jaring ikan di bagian depan, untuk apa ada pakaian seperti ini? Mending tidak usah pakai baju sekalian deh. Protesnya tidak suka. Lalu Zara lebih memilih daster dengan ukuran selutut dan memiliki motif Hello Kitty, serta memiliki warna yang cukup mencolok, yakni pink Fanta. Zara malah tertawa geli saat membayangkan dirinya memakai pakaian ini, pasti sangat lucu. Aku yakin Mas Saga akan ilfil saat melihatku memakai pakaian ini, karena hanya pakaian tidur inilah yang paling tertutup. Ujarnya dalam hati. Zara pun bergegas pergi ke dalam kamar mandi dan segera membersihkan dirinya. Setelah semuanya selesai, Zara mencoba bercermin di depan pantulan cermin. Ia kembali tertawa geli bahkan sampai memegang perutnya saat melihat dirinya mengenakan pakaian ini. Lalu tanpa disengaja ia menemukan bandana di dalam kantong berukuran besar baju Hello Kitty-nya. Kemudian Zara sengaja memakainya. Pikirnya jika suaminya melihat dirinya seperti ini pasti akan semakin ilfil, karena di dalam pikiran Zara jika pria seperti suaminya, cenderung lebih suka dengan wanita memakai pakaian transparan dan penuh jaring ikan seperti tadi. Lagi-lagi Zara tertawa cekikikan, ia sudah membayangkan ekspresi wajah suaminya yang terlihat kesal. Kini rambut panjangnya sengaja ia gerai dan memang malam ini Zara terlihat begitu cantik dan juga imut karena baju serta bandana Hello Kitty-nya, lalu ia pun bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Dilihatnya suaminya sedang bersandar di dashboard tempat tidur sambil memainkan benda pipihnya. Zara sengaja berdehem sehingga membuat Saga yang sedang fokus dengan benda pipih miliknya beralih ke arahnya. Dilihatnya Zara mengenakan pakaian tidur dengan motif Hello Kitty, serta bandana yang melekat di atas kepalanya, malah membuatnya tidak berhenti berkedip. Kenapa kau menjadi mirip seperti Maura? Kau sengaja memakai pakaian yang sama dengannya. Tanyanya sambil menyipitkan matanya. Zara pun senang atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Saga, dan sepertinya suaminya tidak menyukai dirinya berpakaian seperti itu. Pasti di dalam otakmu yang mesum itu aku akan memakai pakaian transparan yang dipenuhi jaring ikan, jangan ngimpi aku akan memakainya di depanmu, aku tidak akan sudi. Batinnya sangat puas. Kini tanpa disuruh naik ke atas tempat tidur oleh suaminya, Zara sudah lebih dulu naik di atasnya. Saga pun senang bukan kepayang, ia tidak harus mengeluarkan jurus pamungkasnya yakni sebuah ancaman agar istrinya mau tidur di sampingnya. Kemudian Saga meletakkan benda pipihnya di atas laci nakas. Diliriknya kembali Zara yang saat ini sudah terbaring dengan posisi terlentang. Kenapa kau lebih menggoda dengan pakaian itu? Kau sangat cantik dan juga imut, rasanya aku ingin tidur sambil memelukmu. Ungkapnya dalam hati. Karena Saga belum mengantuk akibat melihat pemandangan indah yang ditunjukkan istrinya padanya, kini Saga mulai menanyakan sesuatu kepada Zara. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Zara pun menoleh, kemudian ia berganti posisi yang sama persis seperti suaminya saat ini, yakni bersandar di dashboard tempat tidur. Mas Saga mau tanya apa? Soal traumamu dengan kegelapan, apakah kau bisa mengingat apa penyebabnya? Zara malah mengerutkan dahinya saat suaminya berkata seperti itu padanya. Sebenarnya sudah seminggu ini aku selalu bermimpi buruk, dan di dalam mimpi itu, aku berubah menjadi gadis kecil berusia 5 tahun, aku sangat ketakutan karena berada di dalam ruangan yang sangat gelap gulita, tidak ada sedikit pun cahaya di sana. Lantas apakah ada hal lain yang kamu ingat? Zara pun mulai memutar otaknya. Iya, aku pernah mengingat secara sepintas, ada 2 orang pria dewasa bertubuh kekar mencoba mendekat ke arahku, dan bayangan 2 pria itu terlihat samar, sehingga aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi jujur aku sangat ketakutan pada waktu itu. Tumben sekali Mas Saga menanyakan hal ini padaku. Saga malah menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak kok, aku hanya ingin tahu saja,
apa yang telah menyebabkan kau trauma seperti itu? Oh begitu, ya sudah kalau begitu sebaiknya kita istirahat, ucapnya sembari merapihkan beberapa bantal untuk menjadi tembok penghalang antara dirinya dan juga Saga, otomatis Saga pun menjadi kesal dibuatnya. Apa yang sedang kau lakukan? Hah? Maaf mas, jangan tersinggung dulu. Kau kan tahu jika kita menikah hanya di atas kertas dan aku tidak mau sampai terjadi sesuatu di antara kita karena aku tidak mau menanggungnya seorang diri. Zara malah kembali teringat akan mendiang kakaknya yang telah menjadi korban perkosaan, di mana dirinya harus menanggung beban seorang diri dan hidup penuh dengan penderitaan. Karena kesal atas perkataan dari Zara, Saga pun mengambil sesuatu dari dalam laci lemari nakas. Apa yang kau maksud surat perjanjian ini? Hah? Tunjuknya ke arah dua lembar kertas yang ia perlihatkan ke arah Zara. Iya mas, kita menikah untuk mematuhi peraturan yang sudah mas Saga buat sendiri. Serit. Saga malah merobek surat perjanjian itu di hadapan Zara, sehingga membuat Zara terkejut dan tidak percaya atas tindakan dari suaminya tersebut. Lalu Saga melemparkan surat perjanjian tersebut ke sembarang arah. Sekarang sudah tidak ada penghalang lagi dalam pernikahan kita. Ucapnya sembari melemparkan bantal yang membatasi dirinya dengan Zara. Diraihnya tangan Zara, sehingga Zara terjatuh ke dalam pelukannya. Kini kepalanya tepat berada di dada suaminya yang bidang, Zara pun sempat melakukan perlawanan. Lepaskan saya mas. Pintanya mencoba terlepas dari pelukan suaminya. Diamlah, kau dengarkan detak jantungku sekarang. Pintanya sembari mengeratkan pelukannya, Zara pun patuh. Bagaimana, apa yang kau dengar dan kau rasakan saat ini? Tanyanya dengan wajahnya yang sudah merona. Detak jantungmu berdebar lebih cepat, mas. Jawabnya dengan polos. Itulah yang aku rasakan saat berada di dekatmu, Zara Hafizah. Dek. Zara terkejut tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh suaminya. Aku menyukaimu Zara, sangat menyukaimu. Ucapnya sambil memejamkan kedua bola matanya. Ini tidak mungkin, pasti Mas Saga sedang bercanda, aku tidak akan pernah termakan oleh tipu muslihatmu. Elaknya dalam hati.